muntah, capek, ngantuk, cuma mau tidur. Cium suami punya bau, cium dia punya nafas itu rasanya kayak aneh. Saya suruh dia mandi. Setiap dia mau tidur, dia mandi, harus keramas, sikat gigi semua. Tidak bisa juga, tetap bau. Tidak tahu baunya tuh datang dari mana, nafasnya kah dari mana? Halo pemirsa, Petra Kipas Angin di sini. Dan hari ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya seputar kehamilan pertama saya bersama suami tercinta, terkhususnya seputar pengalaman trimester pertama kehamilan pertama. Tapi sebelumnya saya mau bilang kalau pengalaman yang saya alami belum tentu sama dengan pengalaman yang dialami oleh wanita-wanita yang lain, karena yang kita tahu kalau setiap perempuan itu mengalami proses fertility-nya beda-beda, proses kehamilannya beda-beda, dan juga proses trying to conceive, proses di mana mencoba untuk hamil pun dengan cara yang beda-beda. Termasuk saya dengan suami, seperti di video yang sudah kami berdua sharing, kalau kami berdua akhirnya bisa hamil setelah 7 tahun menikah dengan cara yang beda juga. Karena itu setiap perempuan dan setiap pasangan punya persoalan yang beda, pengalaman yang beda, dan cara tubuh kita secara alamiah bekerja dengan berbeda. Jadi bicara soal pengalaman seputar kehamilan pertama, trimester pertama, yang saya alami adalah, kalau bisa diucapkan dengan satu kata, adalah stres. Kenapa stres? Saya bilang, karena saya tidak menyangka kalau hamil di awal itu benar-benar bagaikan perjuangan antara hidup dan mati, pemirsa. Itu yang saya alami ya. Stres, pemirsa. Capek, lelah. Jadi saya akan ceritakan dari pertama saya mengetahui kalau saya hamil sampai di minggu-minggu yang saya lalui di trimester pertama. Jadi seperti yang di video ini yang sudah saya ceritakan, kalau saya tidak pernah pakai test pack selama hidup, pemirsa. Tidak pernah. Kenapa saya bilang tidak pernah pakai test pack? Karena saya tidak pernah mengalami momen di mana saya telat haid. Tidak pernah. Jadi semenjak proses bayi tabung itu, yang tadi saya bilang saya tidak pernah pakai test pack, tapi kita pakai tes darah. Semenjak tes darah dinyatakan kalau saya hamil. Jadi pertama kali pas tahu kalau saya hamil 4 minggu atau 1 bulan, secara fisik saya tidak merasakan perubahan perasaan apa-apa, normal. Dan waktu itu juga saya dengan Martin sedang jalan-jalan di Italia. Perasaan fisik aman, terkendali. Perasaan mental pun juga sangat bahagia. Psikisnya, wow, akhirnya hamil. Senang sekali, saya dengan Martin sangat senang dengan kabar gembira itu. Lalu minggu ke-6 itu pertama kali kita bikin ekografi atau USG. Dari situ dokter lihat bagus posisi embrionya, posisinya bagus, posisinya sesuai keinginan kita semua, keinginan dokter. Lalu kemudian pas pulang dari pemeriksaan USG pertama itu langsung jadi perasaannya tuh berubah saat minggu ke-6 itu. Setelah hasil ekografi keesokan harinya mulai masak. Lalu saya mulai merasa aneh lihat makanan, tidak suka lihat makanan, tidak suka lihat bumbu-bumbu masakan. Itu terjadi sampai minggu ke-9. Minggu ke-9 itu pertama kali saya muntah dibarengi dengan rasa pusing 7 keliling itu, pusing yang benar-benar seperti di mesin cuci. Itu pas minggu ke-9. Jadi minggu ke-9 itu subuh saya muntah di ember. Lalu saya kayak, OMG, the time has come. Jadi pertama kali muntah pas di minggu ke-9 itu yang katanya morning sickness. It's not morning sickness. Itu dari pagi sampai malam itu muntah terus, tapi ada jeda. Untungnya saya dikasih istirahat. Tidak muntah full, tapi ada fase muntah. Pagi 2 jam jeda, muntah lagi, 2 jam jeda, muntah lagi. Jadi dari minggu ke-9 sampai minggu ke-11, 9, 10, 11 itu muntah terus. Selalu saya bisa cium hal-hal yang aneh. Saya bisa cium masakan tetangga. Setiap kali jalan keluar rumah lewat apartemen, saya bisa mencium bau-bau aneh dari apartemen tetangga, dan saya tidak suka. Saya pakai masker selalu. Lalu saya tidak suka cium deodoran saya sendiri, dan saya tidak suka cium parfum saya sendiri, dan saya tidak bisa sikat gigi. Setiap kali mau sikat gigi tuh bawaannya tuh mau muntah terus. Lalu sekitaran minggu ke-9 sampai minggu ke-11 itu benar-benar puncaknya. Puncak di mana saya membenci semua hal. Tidak bisa keluar, susah bangun, bawaannya tuh cuma mau tidur, ngantuk, dan yang paling susah adalah saya tidak suka cium bau suami sendiri. Susah sekali dekat Martin. Akhirnya Martin itu tidur di ruang tamu. Dia tidak tidur dengan saya di kamar karena dia setiap kali bernafas itu sensitif untuk saya cium. Aneh, tidak tahu dijelaskan dengan apa, tapi memang dia bau sangat aneh.
Jadi saya pernah dengar cerita kalau cewek-cewek tuh ada yang bahkan tidak suka dekat di samping suaminya. Nah, itu saya pemirsa. Saya juga tidak suka berada di samping suami sendiri. Cium suami punya bau, cium dia punya nafas itu rasanya kayak aneh. Tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata bau tersebut. Baunya aneh, sangat bau. Saya suruh dia mandi. Setiap dia mau tidur, dia mandi, harus keramas, sikat gigi semua. Tidak bisa juga, tetap bau. Tidak tahu baunya tuh datang dari mana, nafasnya kah dari mana? Tidak mengerti pemirsa. Jadi hal itu terjadi sepanjang dari minggu ke-9 sampai minggu ke-11, minggu ke-12. Jadi dari minggu ke-9 sampai minggu ke-12 itu muntah, capek, ngantuk, cuma mau tidur, tidak suka keluar, tidak bisa keluar karena tidak ada energi, tidak suka semua hal, tidak suka diri sendiri, tidak suka suami, tidak suka apa-apa. Padahal saya termasuk orang yang tidak ribet. Saya termasuk orang yang suka banyak hal, tapi semenjak trimester pertama itu saya tidak suka banyak hal. Tidak ada inspirasi, tidak suka main gitar, tidak suka nyanyi, tidak suka melukis, tidak suka berpikir. Dan energi habis. Benar-benar rasa kayak kehabisan energi, benar-benar sangat capek, sakit. Aneh. Trimester pertama kehamilan adalah momen yang sangat benar-benar mengguncang diri, membuat diri berada di antara hidup dan mati. Jadi selain efek-efek itu, saya juga merasakan efek-efek yang lain. Yang lainnya adalah lapar, tidak punya nafsu makan, berusaha untuk makan, tidak bisa makan. Tapi saya paksa, akhirnya saya cuma bertahan hidup di trimester pertama dengan minum susu, makan sandwich yang saya bikin dengan telur goreng. Jadi itu saya makan roti, telur dengan avokat. Dan satu-satunya makanan yang saya bisa makan di trimester pertama adalah makan buah, pemirsa. Untungnya saya bisa makan buah. Kalau tidak lagi, saya tidak tahu saya bertahan hidup dengan apa. Jadi itu ya di trimester pertama, kalau orang bilang apakah momen senang, jujur tidak senang. Itu adalah momen satu-satunya capek, momen sakit. Mau bilang itu penyakit, tapi bukan penyakit. Mau bilang bahagia karena hamil, tapi bagaimana mau rasa bahagia kalau kita tidak punya energi gitu. Seperti itu ya. Itu perasaan yang saya alami di trimester pertama momen kehamilan ini. Luar biasa. Jadi selama dari minggu ke-9 sampai minggu ke-12 itu susah makan. Akhirnya berat badan saya turun sekitar 5 kilo. Jadi sepanjang minggu itu puncak sakit-sakitnya itu, puncak stresnya. Akhirnya saya turun 5 kilo. Masuk ke minggu 12 sudah mulai baikan. Saya punya penciuman tidak terlalu sensitif lagi. Saya sudah bisa mulai mencium aroma normal di sekeliling rumah. Meskipun masih bisa cium bau masakan tetangga, tapi tidak sekuat sebelumnya. Dan saya juga mulai bisa keluar jalan-jalan, mulai suka lihat orang, mulai bisa hirup udara lega di luar. Satu hal lagi yang bikin saya lelah sekali di trimester pertama itu adalah karena saya ikut program bayi tabung, saya dikasih pil namanya progesteron, itu pil bawaan. Jadi setiap hari itu saya pakai pil itu 4 pil, 2 pil pagi dan 2 pil malam. Dan pil itu yang bikin energi saya itu drop. Setiap kali saya mau tidur dan bangun itu susah sekali karena pil itu. Pil progesteron itu sangat-sangat lelah. Pil itu bikin energi saya habis, pemirsa. Jadi pas di minggu ke-12 saya berhenti pakai pil itu, jadi sangat membantu. Jadi ya di minggu ke-12 itu mulai kembali ke suasana normal, kembali menyukai diri sendiri, kembali menyukai suami. Dia punya bau, akhirnya normal lagi seiring berjalannya waktu. Oh ya, satu hal yang saya paling tidak suka di trimester pertama, selain tidak suka lihat jenis-jenis makanan itu, saya paling tidak suka masuk dapur, tidak suka buka kulkas. Setiap kali lapar mau memikirkan makanan tuh langsung muntah, padahal baru cuma pikirkan mau muntah. Lalu saya paling benci dengan bau bawang, pemirsa. Kalau pemirsa waktu hamil paling tidak suka bau apa? Silahkan komen. Kalau saya paling benci yang namanya bau bawang, itu paling tidak bisa. Tapi sekarang sudah minggu ke-24, sudah mulai normal, saya sudah mulai bisa makan makanan yang pakai bawang meskipun tidak banyak, sudah bisa masak lagi, dan sudah punya energi banyak karena sudah di trimester kedua.
Dan itu kembali menyukai diri, menyukai suami, menyukai dunia, menyukai anak ini. Jadi seperti itu pengalaman saya seputar kehamilan trimester pertama, pengalaman saya dalam kehamilan pertama dengan suami. Kalau pemirsa sendiri, bagaimana pengalaman kalian? Bisa share di kolom komentar. Dan ya itu saja video ini. Terima kasih pemirsa yang luar biasa sudah mendengarkan saya punya pengalaman ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao pemirsa. Dadah. Enjoy. Tolong tutup verme, tolong tutup itu. Tu sais quoi? Il y a le bouffe